Wah, 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 itu Supra cakep bener. Mendengar istilah Supra Bapak, pastinya Hypezoners nggak asing lagi. Kali ini kita akan bahas Supra. Eits, tapi Supra yang satu ini nggak ada obat. Widih, ini motor mulus luar dalam nih Om. Enggak juga sih sebenarnya sih, kalau masalah mulut luar dalam masih ada apa ya? Masih banyak kekurangan sebenarnya sih, masih banyak kekurangan. Dilihat-lihat sih, secara tampilan ini proper banget ya. Jadi awalnya memang rencananya itu mau restorasi aja. Restorasi. Cuman kalau restorasi aja itu satu emang biaya ya. Betul. Udah gitu kan kalau Supra biasa aja gitu secara handlingnya biasa aja rasanya, tenaganya biasa aja. Oleh karena itu jadinya ini di resto mode ceritanya gitu Om Fajar. Berarti restorasi modifikasi. Betul banget. Kenapa pilih Supra Om? Supra. Jadi sebenarnya motor ini tuh ada sedikit sejarahnya di saya, di mana ini motor tuh turun temurun dari mulai sempat suaminya nenek saya, udah gitu turun ke saya. Jadi ini motor memang udah lama banget dipegang. Jadi kan kebetulan Supra Fit New tahun 2002 kalau nggak salah ini tuh. Ya, sempat dipakai sama saya, sempat dipakai sama anak-anak kerja dan lain sebagainya. Sempat malah waktu diambil tuh ini dititipin di teman saya. Iya. Dan itu memang udah masuk di udah kayak apa ya? Tanaman tuh udah di mana-mana itu udah ngerambat gitu. Berarti sempat terbengkalai juga. Iya betul. Iya, tapi nilai historisnya kental sekali Bang. Betul. Kalau saya pada dasarnya sih hampir nggak pernah jual motor ya. Iya. Gitu ceritanya. Terus secara tampilan ini kan emang kalau dilihat sekilas juga ini tampilan wah bisa dibilang keren banget gitu. Udah keren lah, cuman ya mungkin tinggal nambah stripping atau yang lainnya, mungkin yang nyicil ya perintilan-perintilannya. Iya. Nah, yang di upgrade ini dari segi handling dulu nih Om. Dari segi handling. Apa aja nih yang udah di-upgrade dari segi handlingnya? Dari segi handling ya, itu kita mulai dari suspensi mungkin ya. Yang paling mencolok itu kan kalau dilihat ini dari suspensi bagian belakang, dimana ini udah pakai ISS G-Racing. Cuman ini G-Racing mungkin nggak kelihatan karena di bagian atasnya itu kan ada knob untuk kompresi 2 biji. Jadi dia dimasuk di dalam bodi nggak kelihatan. Dan ini fiturnya itu tadi ada kompresi, ada rebound dan ada juga preload. Saya senang dengan G-Racing ini karena bisa kita atur banget gitu sesuai dengan karakter riding kita. Apakah kita mau ridingnya dengan gaya santai atau misalnya mau kita sedikit kebut-kebutan itu dapat juga. Terus di depan pakai front fork upgrade kit biar bisa diatur laju suspensinya. Intinya di situ sih. Kalau untuk suspensi di situ Fajar gitu. Ya bisa dibilang suspensi belakang ini ngeri juga nih. YSS G-Racing, depannya juga YSS front fork upgrade kit. Nggak ngeri sih. Ini tujuannya semua ini dipasang itu bukan buat show off, tapi memang untuk ngejar performa ya. Performa. Selain performanya dapat, tapi kalau masalah tampilan juga dapat dong. Kalau tampilan kan selera ya. Iya. Oke, setelah suspensi dilihat-lihat ini juga udah double disc nih. Nah betul, kebetulan Supra Fit New ini yang varian saya ini sebenarnya yang tromol atau disc drum brake ya depan belakang versinya. Jadi dulu itu di masanya itu sempat ganti dengan disc rotor atau disc brake bagian depan, dan kemarin juga kita rubah bagian belakang. Nah ini perubahan belakang ini cukup rame, dengan salah satunya swing arm kita ganti dengan pakai yang aluminium. Lalu kebetulan ini akhirnya kita pakai hub belakang yang punyanya Supra Fit X125 yang double disc. Oh iya, yang double disc. Betul. Terus pakai kaliper dari TDR yang versi lama nih, ada nih yang dulu banget nih. Ini kita pasang, jadi ada selang ditaruh posisinya di bawah. Lalu yang depan ini produk barunya TDR kalau nggak salah ya, lumayan baru. Ini kaliper 4 piston aksial dari TDR. Dan kalau depan ini hubnya kita pakai punyanya Beat. Karena kebetulan ini kan ukuran discnya cukup besar, jadi kalau misalnya pakai yang punya Supra ini kebetulan kita nggak bisa dapat yang cukup besar, jadi ini sedikit gado-gado spek motor lain untuk dipasang jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat dari roda juga ya, dari pelek, nah ini peleknya kita pakai TDR yang versi lama nih. Ini jago-jagonya dulu, setahu saya kalau kita lihat dari secara bahan juga luar biasa baik gitu ya. Gitu sih kalau untuk di suspensi kurang lebih hanya kayak gitu sih Om Fajar. Iya, suspensi pengereman
depan berarti 4 piston ya Om? Ya, oh ya 4 sama piston. ini ada juga apa namanya master brake pump-nya kita ganti pakai RPD. Cuman nggak dikoplingin karena maunya itu adalah kita punya starting base yang kita dapetin dulu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang selesai, tapi sebenarnya masih ada project-project atau PR-PR yang harus dilanjutin sih sebenarnya. Yang kecil-kecil mah ya. Betul. Yang kecil-kecilnya. Kecil-kecil tapi nyebelin karena ini project ini jujur ini hampir 1 tahun ya, 10 bulan mungkin ya. Iya. 10 bulan. Hampir ya? lah. Hampir 1 tahun, perjalanannya cukup panjang juga ya. Betul, dari awal kita bongkar motornya, sasis kita powder coating ulang, terus pesan satu persatu barang-barang, detailnya juga satu persatu sama saya kebetulan dibahas di channel YouTube saya gitu. Jadi menjadi pembelajaran buat saya dan teman-teman kita sharing saat kita mau ngebangun motor tuh seperti apa gitu Om Fajar. Termasuk sampai ke mesin-mesin juga Om. Mesin, kalau mesin masih standar mungkin Om? Mesin ini kita cuma bore up. Iya. Hanya baru bore up aja, jadi total cc-nya ini kurang lebih di 125 cc. Terus ini ada satu perubahan di cylinder head di mana kita adopsi dari head Jamus. Jamus ini kan motor dari masukan dari Cina dulu ya. Dia kelebihannya dia itu pakai 3 klep, 2 in, 1 X. Terus kalau karbu masih standar, kenapa kita masih pakai standar? Karena pada dasarnya kita pengen dapetin dulu nih ngelimitnya di mana. Jadi kalau biasa saya ngerubah itu nanti kalau misalnya tahu dapat limitnya di mana, nanti kita baru upgrade dan kebetulan pasti kita akan ke depannya akan upgrade dengan karburator yang lebih besar. Kayaknya ini nggak akan mumpuni untuk putaran atas ya. Biar makin asik lagi. Terus electrical system nih Om. Saya lihat itu speedonya canggih bener itu. Ya, kita speedo yang kita pakai ini adalah dari Koso ya. Koso RX3. Jadi kenapa saya pakai ini? Salah satunya kalau memang dilihat ini kan kelihatannya secara tampilan enak. Selain secara tampilan enak tuh banyak parameter yang bisa kita baca dari situ, dari engine temp, terus udah gitu ada pengukuran. Jadi kayak misalnya pengukuran untuk apa namanya tuh? Kalau kita balap ya, dari 0 sampai 60 berapa, terus dari 0 sampai 100 berapa, banyaklah fiturnya. Tapi selain dari itu jadi apa ya? Selain enak dilihat, fitur-fiturnya ini sekalian bisa dipakai buat dipelajari gitu. Kalau yang lain-lain ini kan cuma ngejar ya mau gayanya. Tapi satu hal yang pengen saya highlight di sini adalah dimana kalau speedometer pada dasarnya, speedometer tuh kalau bukan pabrik itu dia ada deviasi. Deviasi itu berarti ada perbedaan aktual dengan bacaan di speedometer. Ini dengan tujuan setahu saya itu satu itu adalah biar orang itu udah merasa wah ini udah terlalu cepat menuruni kecepatan. Nah di Koso ini salah satunya kelebihannya karena dia digital itu hasil output speedometernya itu bisa one to one sesuai asli senyata-nyatanya karena ada cara untuk detailnya. Jadi kalau kita misalnya nanti barengan sama motor lain misalnya di 60 mungkin motor ini malah cuma di 50. Baterai juga? Oh iya, baterai sih. Baterai kita pakai baterai lithium. Baterai lithium. Iya, betul. Jika sekiranya Hypezoners pengen resto mode juga seperti halnya Supra Om Anto ini, dari part TDR, YSS, RPD, dan juga Koso, semuanya tersedia. Hypezoners bisa kepoin dulu partnya di www.onetipstore.com. Oke, sekian video kali ini bersama saya, Om Anto, dan juga si Sumanto ini. Oke, terima kasih Om ya. Oke. Sama-sama Om Fajar, thank you ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Bye-bye.